Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-8 Bumiku, subtema yang pertama perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang keempat. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ayo membaca. Sore itu, Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Berita tersebut disajikan setelah halaman ini. 1. Bacalah judul berita tersebut. Perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan. 2. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format seperti di bawah ini. Perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Perkiraan fakta-fakta yang akan aku dapatkan dari artikel mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu menjadi profesi anak jalanan. Anak-anak jalanan juga bersekolah. Perkiraan yang lain, Yayasan Himmata merupakan satu dari beberapa forum sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang bisa di Jakarta Utara. PKBM Himmata hampir serupa dengan sekolah formal. Pengajar tetap di PKBM Himmata dibayar Rp300.000. Muhammad Anwar menjadi pengajar di PKBM Himmata selama lebih dari 10 tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel, bagaimana anak jalanan mendapat hak pendidikannya? Siapa itu anak jalanan? Pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca. Cara bagaimana anak jalanan mendapat pendidikan. Kemudian cara anak jalanan bersekolah. Sekolah anak jalanan. Republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari hingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himmata. Di yayasan ini 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himmata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himmata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himmata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu.
Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari 300.000, jauh dari kata sejahtera. Namun mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya karena materi. Istilah susah itu nggak ada, ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat. Namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi, memang perasaan itu ada. Namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja, tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Setelah membaca artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, lengkapi format di bawah ini dan bandingkan dengan format yang sebelumnya kamu isi sebelum membaca artikel. Apakah ada perbedaan? Jelaskan jawabanmu. Perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel, anak-anak jalanan juga bersekolah. Mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu menjadi profesi anak jalanan. Yayasan Himata merupakan satu dari beberapa forum sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang bisa di Jakarta Utara. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal. Pengajar tetap di PKBM Himata dibayar Rp300.000. Muhammad Anwar menjadi pengajar di PKBM Himata selama lebih dari 10 tahun. Hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel, bukan hal yang mudah bagi anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan. Masih ada sekelompok orang yang peduli akan nasib anak jalanan. Pelajaran yang akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca ialah anak jalanan juga berhak mendapatkan pendidikan. Ayo berlatih. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap pagi kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupan kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Diskusikan 5 kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar. Tuliskan hasil diskusi kelompok dan sajikan dalam bentuk karya seperti berikut. Kewajibanku sebagai pelajar. Kewajiban pertama, mengerjakan tugas sekolah. Kewajiban kedua, mematuhi dan menjalankan agenda piket dengan baik. Kewajiban 3, rajin belajar. Kewajiban 4, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kewajiban 5, taat tata tertib sekolah. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Anggaplah kewajiban yang kamu tulis pada kegiatan di atas sebagai janji yang harus dipenuhi. 1. Jelaskan mengapa kamu memilih janji tersebut. Apakah janji itu akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikanmu? Saya menentukan janji tersebut alasannya sebagai seorang pelajar mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab supaya tidak mengganggu hak-hak orang lain
untuk memperoleh pendidikan. Apakah kewajiban yang kamu tulis merupakan hal yang harus kamu lakukan? Jelaskan jawabanmu. Kewajiban tersebut harus saya lakukan agar hak-hak sebagai pelajar sanggup terpenuhi. 3. Apakah melaksanakan kewajiban akan memberi manfaat bagimu? Mengapa? Melaksanakan kewajiban memperlihatkan banyak manfaat. Dengan melaksanakan kewajiban mampu menciptakan lingkungan sekolah menjadi nyaman dan aman. 4. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Nilai-nilai apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Nilai-nilai yang diperoleh ialah nilai keadilan sosial, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan dan kesatuan. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga kita Singapura? Masih. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Mari kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. 1. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. 2. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon, 2.576 meter. 3. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. 4. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Ibu kotanya Bangkok, luasnya 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar Thai, Tionghoa, Melayu. Bahasa Thai, lagu kebangsaan Pengcat Thai, agama Buddha, pemerintahan kerajaan, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, satuan mata uang Baht. Batas negara: sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Dari informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas, buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Thailand. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber-sumber yang lain. Informasi penting tentang negara Thailand
Ibu kotanya Bangkok. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Thai. Secara geografis dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri. Negara Thailand memiliki kondisi alam yang berbeda dengan negara Singapura. Bagaimana dengan negara tetangga lainnya? Ayo kita baca informasi tentang negara Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat, serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Yu Chang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Luasnya 331.210 km persegi. Kelompok etnis Vietnam, Cina, Prancis, Inggris. Agama yang terbesar adalah Buddha, Kristen, Tao. Pemerintahan Republik Sosialis, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, mata uang dong. Batas negara, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks informasi di atas? Buatlah peta pikiran yang berisi informasi-informasi penting tentang Vietnam. Kamu dapat menambahkan informasi dari sumber lain. Peta pikiran tentang Vietnam. Informasi penting tentang negara Vietnam adalah ibu kotanya Hanoi, mata uangnya dong, luasnya kurang lebih 331.210 km persegi, sistem pemerintahan Republik Sosialis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Bandingkan kondisi alam Thailand dan Vietnam. Carilah persamaan dan perbedaannya. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan 2 paragraf. Paragraf pertama berisi informasi tentang persamaan dan paragraf kedua berisi tentang perbedaan. Tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Thailand dan Vietnam merupakan negara di Asia Tenggara dan tergabung dalam ASEAN. Pemerintahan keduanya sama-sama dipimpin oleh Perdana Menteri. Secara geografis, keduanya memiliki daerah pegunungan. Perbedaan Thailand dan Vietnam dapat dilihat dari sistem pemerintahan. Thailand memiliki sistem pemerintahan kerajaan, sedangkan Vietnam memiliki sistem pemerintahan Republik Sosialis. Kepala negara keduanya juga berbeda. Thailand dikepalai raja, sedang Vietnam dikepalai presiden. Carilah informasi yang kamu butuhkan dengan teknik membaca memindai. Dalam membaca memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan berikut dengan teknik memindai. ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN.
Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. 4. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. 5. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya, koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Defense Ministers Meeting. ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. 2. Pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. 4. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. 5. Perjanjian Kawasan Damai Bebas dan Netral. Perjanjian Kawasan Damai Bebas dan Netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, temukan informasi penting terkait jenis-jenis kerjasama ASEAN. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk kartu informasi seperti gambar berikut.
Buatlah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan kartu informasimu di depan kelas. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. 4. Kawasan perdagangan bebas. 5. Koperasi ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Defense Ministers Meeting. 2. Pengiriman duta dan konsulat. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar dan tetap selalu berdoa. Terima kasih, salam sehat.